HSAB, Hard and Soft Acid and Base. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofita Al-Hairi, NIM 18080288. Apa itu teori HSAB? Teori HSAB adalah konsep kualitatif yang diperkenalkan oleh Ralph Pearson untuk menjelaskan kestabilan kompleks logam dan mekanisme reaksinya. Pearson mengemukakan bahwa asam basa dapat diklasifikasikan menurut kekerasan absolutnya, yaitu asam keras mengandung atom akseptor bermuatan positif tinggi dan berukuran kecil. Ia tidak memiliki elektron terluar yang mudah tereksitasi dan tidak dapat terpolarisasi. Asam lunak mengandung atom akseptor bermuatan positif rendah dan berukuran besar. Ia memiliki beberapa elektron terluar yang mudah tereksitasi dan dapat terpolarisasi. Basa keras mengandung atom donor dengan polarisasi rendah yang sulit direduksi. Ini terikat dengan orbital kosong berenergi tinggi dan karenanya tidak dapat terpolarisasi. Basa lunak mengandung atom donor dengan polarisasi tinggi dan elektronegativitas rendah. Ia mudah teroksidasi dan berasosiasi dengan orbital rendah yang tidak ditempati. Dari klasifikasi tersebut didapatkan prinsip HSAB, yaitu asam keras lebih suka berikatan dengan basa keras untuk menghasilkan kompleks ionik, sedangkan asam lunak lebih suka berikatan dengan basa lunak untuk menghasilkan kompleks kovalen. Menurut teori ikatan ionik dan kovalen, ikatan ionik dibentuk oleh interaksi asam keras dan basa keras, sedangkan ikatan kovalen dibentuk oleh interaksi asam lunak dan basa lunak. Pada ikatan ionik, daya tarik elektrostatis antara dua ion yang bermuatan berlawanan berbanding terbalik dengan jarak antar inti. Akibatnya, senyawa yang dihasilkan akan sangat stabil. Ikatan kovalen dibentuk oleh interaksi asam lunak dan basa lunak. Hal ini dikarenakan asam lunak dan basa lunak berukuran besar. Asam lunak umumnya merupakan ion logam transisi yang memiliki 6 elektron atau lebih. Orbital D mudah terpolarisasi. Oleh karena itu, kompleks yang dibentuk oleh asam lunak dan basa lunak memiliki ikatan kovalen. Sebagai contoh, suatu basa B dapat diklasifikasikan sebagai basa keras atau basa lunak dari sifat-sifatnya pada reaksi kesetimbangan berikut. Pada reaksi ini terjadi kompetisi antara asam keras H+ dengan asam lunak CH3Hg+ terhadap basa B. Jika B adalah basa keras, maka reaksi bergerak ke kiri, atau pembentukan BH+ lebih disukai. Dan jika B merupakan basa lunak, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke kanan atau pembentukan CH3HgW+ lebih disukai. Contoh lainnya yaitu yang pertama adalah HgF2 ditambah Bi2 menghasilkan Hgi2 ditambah BeF2, di mana terdiri dari lunak keras lunak menghasilkan lunak keras. Dan pada contoh kedua yaitu CH3HgOH tambah HSO3- menghasilkan CH3HgSO3- ditambah HOH. Pasangan asam keras basa keras yaitu BeF2 dan HOH terbentuk dari ikatan kovalen, di mana dapat dilihat yaitu pada contoh BeF2, yaitu asam keras dan basa keras, terbentuk dari HgF2 atau F2 yang merupakan basa keras dan Be yang merupakan asam keras. Dan pasangan asam lunak basa lunak Hgi2 dan CH3HgSO3- membentuk ikatan kovalen. Sebagai contoh, Hgi2 yaitu asam lunak basa lunak terbentuk dari HgF2 yaitu asam lunak basa keras dan Be2 yaitu asam keras dan basa lunak. Klasifikasi HSAB. Yang pertama adalah hard acid dan soft acid. Hard acid memiliki sifat jari-jari ionik kecil, muatan positif tinggi, larut kuat, orbital kosong di kulit valensi, dan rumah energi tinggi.
Soft acid memiliki jari-jari ion besar, muatan positif rendah, orbital atom terisi penuh, rumah energi tinggi. Kemudian ada hard base dan soft base. Hard base memiliki jari-jari ionik kecil, sangat elektronegatif, dapat terpolarisasi lemah, pelarut yang kuat, dan rumah energi tinggi. Kemudian soft base atau basa lunak yaitu jari-jari ionik besar, elektronegativitas menengah, sangat terpolarisasi, rumah energi rendah. Dari klasifikasi tersebut dapat dilihat itu pada asam keras yang terdiri dari H-POS, Li-POS, Na-POS, K-POS, dan lainnya. Pada basa keras terdapat NH3, RNH2, N2H4, dan lainnya. Kemudian pada asam lunak terdapat CO, CN5-3-, PD2-POS, PT2-POS, dan lainnya. Dan pada basa lunak terdapat H-, R-, C2H4, C6H6, dan lainnya. Kemudian terdapat borderline atau asam basa antara. Borderline acid and base memiliki sifat-sifat antara asam kuat dan basa antara yang kuat dengan yang lemah. Borderline acid terdiri dari Fe2-POS, CO2-POS, Ne2-POS, Cu2-POS, dan lainnya. Dan borderline base terdiri dari C6H5NH2, C5H5N, N3-, dan lainnya. Aplikasi HSAB. Yang pertama dalam ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang kuat dimungkinkan dalam kasus H2, NH3, dan HF, karena atom donor FO dan N adalah basa keras dan interaksinya dengan H bermuatan positif sebagian, yang merupakan asam keras lebih kuat. Kemudian ada reaksi presipitasi. Asam yang lebih lembut atau asam yang lebih lunak seperti Ag-POS, Hg-POS, Hg2-POS, dan lainnya, dan asam borderline seperti Fe2-POS, Ni2-POS, dan Cu2-POS dapat diendapkan sebagai sulfida dari larutan encernya karena ion S2- adalah basa yang lebih lunak. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai HSAB atau asam basa keras lunak.